Selamat siang Ibu. Saya Bidan Leni. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan KIE ya sama Ibu tentang kesehatan reproduksi remaja atau prakonsepsi atau masa premenopause. Sekarang umur Ibu berapa? 33 tahun. Atas nama Ibu siapa? Ibu Erni. Oke. Baiklah Bu, di sini saya pertama akan menjelaskan itu tentang menstruasi ya Bu ya. Tentunya Ibu sudah mengalami menstruasi ya. Normalnya itu kan kita mengalami ini keluar darah dari vagina setiap bulan, satu bulan sekali. Siklus menstruasi nih, normalnya siklus menstruasi biasanya itu 28 sampai 31 hari. Masa subur itu ya adalah hari ke-12 sampai 16 yang dihitung dari hari pertama haid. Nah, jadi proses masa subur inilah yang bisa menyebabkan kita ini hamil jika dibuahi, begitu. Kemudian perubahan hormon saat menstruasi itu banyak ya Bu ya. Salah satunya perubahan mood, bisa tidak mood, kemudian timbulnya jerawat, nyeri perut, kemudian nyeri payudara. Nah, kemudian saya ingin bertanya, apa kontrasepsi atau KB sebelumnya yang Ibu gunakan saat ini? Oh, pil KB berarti ya Bu ya. Nah, jadi masing-masing kontrasepsi atau KB ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya Bu ya. Kalau pil KB ini tentunya sangat efektif ya. Kemudian dia juga ada kekurangannya dalam pil KB ini. Seperti kan kita bisa lupa untuk minum karena kan harus setiap hari diminum. Kemudian itu juga bisa menyebabkan kesuburan kita ini cepat berlangsungnya, berbeda dengan suntik KB. Kalau suntik KB ini kan bisa mengembalikan kesuburannya itu agak lama gitu. Kalau pil tuh enggak gitu. Jadi memang betul-betul harus telaten minumnya, jangan sampai lupa. Kemudian nih ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan dan kemungkinan penyebab infertilitas atau kemandulan atau sulit hamil ya pada wanita. Yang pertama itu faktor yang mempengaruhinya bisa karena usia. Usia yang lebih dari 35 tahun itu akan mengalami sulit hamil. Kemudian siklus menstruasi yang tidak teratur, kemudian kelebihan atau kekurangan berat badan. Nah, kemudian yaitu ada merokok. Nah, kalau kita merokok atau mengkonsumsi alkohol itu tentunya akan mempengaruhi kesuburan. Kemudian mengidap penyakit seksual. Terus pola hidup yang tidak sehat. Nah, ini akan mempengaruhi terjadinya infertilitas atau kemandulan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan yaitu tentang premenopause. Nah, premenopause ini adalah masa transisi mau masuk ke menopause. Menopause ini artinya kita sudah tidak mengalami haid karena hormonnya sudah berkurang, sudah lanjut usia berarti ya. Nah, gejalanya itu banyak seperti haidnya sudah tidak teratur, berarti kita sudah memasuki masa premenopause. Bisa terjadi saat umur 50, bisa terjadi lebih dari umur 50 dan bisa juga sebelum umur 50 ya. Pas masa premenopause ini ada gejalanya yang seperti saya sudah sebutkan tadi, tanda-tandanya gitu ya. Bisa hot flash atau yang disebut dengan panas pada wajah atau dada. Kemudian gangguan tidur nih seperti sulit tidur. Kemudian perubahan mood atau sering moodnya itu tidak stabil, cemas, takut gitu. Kemudian usahakan untuk selalu menjaga kesehatan mental dan emosi. Nah, jaga selalu kesehatan mental bisa dengan olahraga, tidur dengan teratur, liburan. Usahakan kelola stres, jangan sampai stres berlebihan. Baiklah, mungkin hanya itu KIE atau konseling yang dapat saya sampaikan pada Ibu. Apakah Ibu mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Mungkin hanya itu ya Bu ya. Terima kasih.